Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Gimana kabarnya Ananda semuanya? Semoga Ananda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu diberikan kesehatan sehingga Ananda bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Baik, sebelumnya pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang materi permainan bola besar dan juga permainan bola kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang atletik. Salah satu cabang olahraga atletik yaitu jalan cepat. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya, jangan lupa Ananda untuk like, komen, dan subscribe channel PJOK Berbagi. Dengan Ananda mensubscribe, insya Allah Ananda dapat melihat, dapat notifikasi untuk video-video pembelajaran yang lainnya. Baik, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini. Materi kita yaitu atletik, salah satu cabang olahraga atletik yaitu jalan cepat, materi kelas 7 SMP MTS sederajat. Adapun kompetensi dasar dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Adapun kompetensi yang kedua, berdasarkan kedua adalah mempraktekkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Jadi ketika Ananda semua sudah memahami, diharuskan Ananda juga bisa mempraktekannya nanti. Ya, berdasarkan kompetensi dasar tadi, maka adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda peserta didik diharapkan mampu memahami berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasukkan garis finish jalan cepat. Untuk melatih kedisiplinan, fair play, tanggung jawab, percaya diri, dan sikap-sikap positif yang lainnya. Setelah Anda mampu memahami, selanjutnya peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasukkan garis finish jalan cepat. Untuk melatih kedisiplinan Ananda, fair play Ananda, tanggung jawab, percaya diri, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, maka ada 4 materi yang akan kita bahas pada mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah sejarah jalan cepat. Yang kedua, berbagai gerak start jalan cepat. Yang ketiga, langkah kaki dan ayunan tangan jalan cepat. Yang keempat, yang terakhir, memasuki garis finish jalan cepat dalam sebuah perlombaan. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kita pertama, yaitu sejarah jalan cepat. Olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang.
atau membuat lompatan. Ya, jadi menurut aturannya, jalan cepat dulu, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus menginjak tanah. Jadi itu jalan cepat ya, aturannya. Adapun sejarahnya, jalan cepat pertama kali diadakan pada tahun 1867 di London. Kemudian pada tahun 1912 jalan cepat 10 km atau 10K diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade. Pada tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km. Yang mana jalan cepat ini sejak tahun 1956 itu sudah dipertandingkan dalam olimpiade. Bagaimana dengan sejarahnya di Indonesia? Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan atletik pada tahun 1978. Adapun yang diperlombakan pada saat itu yaitu untuk wanita 5 km, 5K dan 10 km atau 10K. Dan untuk pria 10 km dan 20 km. Itu sejarah singkat dari jalan cepat. Jadi Ananda juga bisa melihat ya sejarah ini dari buku pegangan siswa yang Ananda miliki. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gerak start jalan cepat. Bagaimanakah gerak start jalan cepat itu? Apakah sama dengan gerak start lari jarak pendek? Atau gimana? Apakah menentukan seperti lari jarak pendek atau gimana? Kita akan bahas. Anda bisa melihat start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Adapun sikap start pada umumnya adalah pada aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start. Kemudian kaki kanan di belakang kaki kiri. Kemudian badan agak condong ke depan, tangan bergantung rileks. Jadi start jalan cepat ini dilakukan dengan start berdiri. Ya. Dan start jalan cepat ini tidak menentukan seperti dari jarak sprint itu menentukan sekali untuk tolakan awalnya. Ya. Tapi tetap harus kita mengetahui bagaimana teknik dasar dari start berdiri ini. Kemudian pada aba-abaya atau kalau pertandingan resmi itu biasanya menggunakan pistol. Setelah bunyi aba-abaya, segerakan langkah kaki ke muka dan terus jalan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara startnya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengetahui langkah kaki, ayunan tangan jalan cepat. Adapun langkah kaki dimulai dengan gerakan mengangkat paha, kaki ayunkan ke muka, kemudian lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke muka. Karena ayunan paha ke muka, tungkai bawah ikut ke muka. Lutut menjadi lurus, kemudian menapakkan tumit terlebih dahulu sebelum menyentuh tanah. Seperti ini, Anda lihat. Ya, gerakannya. Jalan cepat. Ya, langkahnya. Kemudian yang kedua kita perhatikan gerakan tangannya. Ya, gimana gerakan tangannya? Sikap dilipat. Gerakan tangannya siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Ya, ini membentuk sudut 90 derajat ya. Tangannya Anda lihat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan dengan seirama dengan langkah kaki. Jadi ketika maju ke kanan, otomatis diikuti dengan gerakan tangannya. Anda bisa melihat di gambar samping ini. Dari mulai langkah kakinya, kemudian tangannya membentuk kurang lebih sudut 90 derajat. Ya. Beriringan. Antara kaki dengan tangan itu seirama.
Selanjutnya, setelah Anda memahami bagaimana startnya, bagaimana melakukan langkah tangannya, langkah kakinya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, selanjutnya adalah memasuki garis finish jalan cepat dalam perlombaan. Adapun ketika memasuki garis finish sama seperti perlombaan lain ya, tidak ada gerakan khusus untuk finish. Ya umumnya jalan terus melewati garis finish. Ya jalan secepatnya untuk sampai ke finish. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kakinya terangkat ya atau melayang. Maka ketika itu terjadi, nih Anda lihat, apabila itu terjadi maka Ananda ketika Ananda juara akan menang pertandingan itu, tapi karena melayang maka bisa jadi gelar juaranya itu dibatalkan. Kenapa? Karena melanggar aturan jalan cepat. Ya, jalan cepat itu tidak boleh kakinya melayang. Jadi Anda lihat, untuk memperoleh langkah-langkah yang tidak sampai terangkat nah, sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerakan panggul. Jadi harus perbedaan antara jalan cepat dengan lari, Pak. Mungkin Ananda ada yang bertanya. Mungkin Ananda masih ada juga yang bingung. Ya. Nah, Ananda bisa lihat ya, perbedaan jalan cepat dan lari adalah, Anda lihat pada step ini. Jalan cepat, pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubung atau kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Jadi jangan sampai, itu jalan cepat. Sedangkan lari, ya, pada gerakan lari ada saat melayang, pada waktu melangkah, artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau jalan cepat atau menapak ya, menapak ke tanah tidak boleh melayang terangkat. Sedangkan yang lari boleh melayang. Demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Pesan-pesan pada pelajaran hari ini adalah yang paling penting sekali kondisi sekarang. Adapun pesan-pesan Bapak sebelum kita akhiri pelajaran kita, yang pertama, Anda tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku yang diperintahkan oleh pemerintahan kita. Ya, ketika keluar rumah jangan lupa tetap memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan physical distancing. Physical distancing, jaga jarak dengan yang lainnya. Terima kasih Anda semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak terdapat kesalahan. Ya, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.